Budak Bayangan bab 116. Sunni mempertimbangkan kata-kata Kai. Kemampuan yang memungkinkan yang bangkit untuk terbang tidak pernah terdengar, tapi itu agak jarang. Dan di sini, di Forgotten Shore, tempat banjir kegelapan terkutuk melahap dunia setiap malam, itu tak ternilai harganya. Sunni bahkan tidak bisa membayangkan betapa mudahnya melintasi labirin dengan seseorang seperti Kai di sisinya. Tiba-tiba, menjadi lebih masuk akal mengapa seseorang seperti dia memiliki sedikit pecahan jiwa. Itu juga menjelaskan mengapa para penculiknya begitu lembut dalam upaya mereka untuk memaksa kenangan keluar dari pemuda itu. Dia jauh lebih berharga hidup. Sunni tetap tidak bergerak selama beberapa waktu, memikirkan semuanya. Setelah beberapa saat, Kai berbicara lagi. Suaranya yang menyenangkan diwarnai dengan sedikit ketakutan. Ya? Maukah kamu membantuku? Sunni menghela napas dan berjalan kembali ke celah gelap sumur. Baiklah. Aku akan menghapus jeruji ini, dan kamu bisa terbang keluar. Namun, aku tidak terlalu membutuhkan pecahanmu. Jika kamu ingin keluar dari sana hidup-hidup, kamu harus melakukan sesuatu untukku sebagai gantinya. Tahanan sumur ragu-ragu, lalu dengan hati-hati bertanya, apa? Cerah tersenyum. Aku akan memberitahumu saat kamu perlu tahu. Jangan khawatir, tidak ada yang serius. Aku hanya butuh bantuan menyelesaikan beberapa tugas di dalam kastil. Jadi, apakah kita punya kesepakatan atau tidak? Jika tidak, aku akan dalam perjalanan. Aku sudah membuang cukup waktu di sini. Kai tidak perlu memikirkannya terlalu lama. Segera, suaranya bergema dari kegelapan sekali lagi, kami memiliki kesepakatan. Anehnya kedengarannya santai, seolah-olah pemuda itu telah pasrah pada takdir. Sunni sedikit mengernyit dan berkata, bagus. Satu hal lagi, jika Anda melanggar perjanjian kami dan terbang begitu saja, saya akan menemukan dan membunuh Anda. Ini bukan ancaman, hanya fakta. Apakah Anda mengerti? Kai berlama-lama sebentar sebelum menjawab. Iya, tidak masalah. Sunni menatap ke dalam gua hitam sumur dan ragu-ragu. Dia kurang lebih yakin bahwa Kai adalah manusia, tetapi harus bersiap untuk segera bertindak jika dia bukan manusia. Mengikuti perintah diamnya, orang suci batu keluar dari bayang-bayang dan berlutut di dekat sumur, menggenggam jeruji dengan tangannya. Baja sarung tangan miliknya menggores besi berornamen, dan dengan sedikit usaha yang terlihat, dia perlahan memindahkan jeruji yang berat ke samping. Sunni menggigil saat mendengarkan suara besi yang bergesekan dengan batu. Midnight Shot muncul di tangannya, dan dia menurunkan dirinya ke posisi bertarung dengan tekad yang suram. Apapun yang keluar dari sumur, dia siap menghadapinya. Beberapa detik berlalu, setiap detik terasa seperti selamanya. Sunni dengan tegang menatap ke dalam lingkaran kegelapan murni di depannya, menunggu untuk melihat apakah dia benar mempercayai tawanan sumur atau tidak. Kemudian, beberapa detik lagi berlalu. Dan kemudian beberapa lagi. Tidak terjadi apa-apa. Sunni memiringkan kepalanya, lalu bertanya dengan jengkel, apakah kamu tidak akan datang? Setelah sedikit tertunda, suara menawan itu bergema dari kegelapan sekali lagi. Kau tahu, aku baru saja memikirkan sesuatu. Sunni menghela napas dan menurunkan pedangnya sedikit. Apa itu? Kai terdiam beberapa saat, lalu menjawab dengan sedikit waspada, hanya saja jeruji ini sangat berat sehingga bahkan tidak mau bergerak ketika saya mencoba untuk memindahkannya. Sebenarnya butuh ke-6 penculik saya untuk memasangnya. Dan mereka semua adalah pria yang besar dan kuat. Jadi, dia ragu-ragu. Aku tahu bahwa kita telah menetapkan bahwa kita berdua adalah manusia.
Dan bukan karena aku meragukan kejujuranmu, tetapi maukah kamu menjelaskan kepadaku bagaimana kamu bisa menghapus semuanya sendiri? Para honorifik telah kembali. Sunni mengumpat pelan. Orang ini bahkan lebih paranoid daripada dia. Dia tidak mau mengungkapkan tersembunyinya kepada Kai, tetapi tahanan yang berhati-hati itu tidak memberinya pilihan lain. Melirik Sadosein dengan ekspresi gelap, Sunni berkata, benda itu terlalu berat untukku juga. Tapi aku cukup beruntung mendapatkan Eko yang sangat kuat. Kai sepertinya tiba-tiba menjadi sangat penasaran. Oh, sungguh beruntung. Sangat sedikit orang di kastil yang memiliki Eko. Kurasa aku tahu nama mereka satu persatu. Setelah jeda singkat, dia menambahkan. Ngomong-ngomong, siapa namamu? Sunni memutar matanya dan berkata dengan gigi terkatup, namaku Sunles. Percakapan ini memasuki perairan berbahaya. Bergantung pada apa yang akan Kai katakan selanjutnya, Sunni mungkin terpaksa memanjat ke dalam sumur. Bukan untuk menyelamatkan pemuda bersuara merdu itu, tapi untuk membungkamnya selamanya. Sementara itu, Kai tiba-tiba tertawa. Tanpa matahari, nama itu tidak terdengar seperti sesuatu yang hanya akan dipanggil oleh iblis pemakan jiwa. Tidak ada kemungkinan untuk itu. Kan, setelah mengatakan itu, dia tertawa lagi, kali ini dengan nada putus asa dalam suaranya. Namun, tawa Kai pun sangat menyenangkan di telinga. Bahkan lebih menyenangkan daripada suaranya yang memesona, tetapi Sunni sedang tidak ingin mengapresiasi suaranya yang merdu. Sialan, Sunni menggosok pelipisnya. Mengapa tidak ada yang pernah percaya padanya? Dia adalah pemuda yang jujur. Pemuda paling jujur di dunia, sungguh. Kesal, dia berkata dengan nada datar, sangat lucu. Sekarang, keluarlah dari sumur itu sebelum aku berubah pikiran. Akhirnya, Kai berhenti tertawa dan berkata, tidak ada seorang pun di kastil dengan nama itu. Setidaknya tidak ada seorang pun dengan Eko di bawah komando mereka. Apakah kamu mungkin tinggal di pemukiman luar? Oh ayolah, merasakan tekanan dari cacat yang tumbuh di benaknya, Sunni menutup matanya dan menjawab dengan jujur, tidak. Kai berdehem. Jadi, kamu adalah seseorang yang berjalan sendirian di reruntuhan terkutuk di malam hari, memiliki kekuatan setidaknya 6 orang, berdiam dalam kegelapan di luar tembok kastil. Dan menyebut dirinya Sunles. Apakah aku melewatkan sesuatu? Sunni meringis. Tidak terlalu. Untuk beberapa saat, ada keheningan. Lalu, tawanan sumur berkata dengan suara penuh humor gelap, maukah kamu keluar dari sumur ini untuk bertemu dengan makhluk seperti itu? Tersembunyi di kegelapan malam terkutuk. Sunni tersenyum dengan sedikit ancaman dan berkata, jika saya berada di posisi Anda, saya akan melakukannya. Dan saya pikir Anda juga harus melakukannya. Tahukah Anda mengapa? Setelah jeda kecil, Kai bertanya dengan minat yang tulus, mengapa? Sunni berhenti tersenyum dan membiarkan ketidakpedulian yang dingin meresap ke dalam suaranya, karena aku bisa mengembalikan jeruji itu kapan saja. Tanpa menunggu tanggapan Kai, dia memerintahkan Stone Sein untuk memindahkan jeruji sedikit. Sesaat kemudian, suara mengerikan dari besi yang bergesekan dengan batu terdengar sekali lagi di telinganya. Hampir seketika, tawanan sumur mengubah nada bicaranya, Baiklah, tunggu, berhenti. Sadosein melepaskan jeruji, membiarkan keheningan menguasai halaman yang sepi sekali lagi. Kai terdiam beberapa saat, lalu berkata dengan keengganan yang menyedihkan. Kamu sebaiknya tidak menjadi iblis, oke? Bersiaplah, aku keluar. Budak Bayangan bab 117. Sunni merasakan angin sepoi-sepoi membelai pipinya,
lalu sesuatu bergerak dalam kegelapan sumur. Mencengkeram gagang Midnight Sun dengan erat, dia bersiap untuk yang terburuk. Di sisi lain celah gelap, Shadow Sein perlahan mengangkat perisainya dan mengistirahatkan bilah pedangnya di pinggirannya. Namun, mereka tidak perlu takut. Beberapa saat kemudian, sesosok anggun muncul di udara, naik ke atas sumur, lalu dengan lembut mendarat di bebatuan di depannya. Sudut bibir Sunny berkedut. Pemilik suara menawan itu memang manusia. Itu adalah seorang pria muda yang mengenakan baju besi pipih tipis, dengan rambut pirang kemerahan yang indah dan mata hijau yang memesona. Armornya yang pas terbuat dari kulit coklat mengilap, dengan pakaian bersulam biru tua di bawahnya. Namun, untuk sesaat, dia berharap Kai benar-benar berubah menjadi iblis. Karena lelaki sialan itu tidak hanya memiliki suara paling memesona yang pernah dia dengar, tetapi juga sangat cantik. Sejujurnya, itu tidak adil. Kai tinggi, ramping, dan sangat tampan. Wajahnya kecil, berbentuk sempurna dan cantik, dengan tulang pipi tinggi dan kulit gading mulus. Mata hijaunya tidak kurang dari listrik, dan bibirnya lembut dan penuh seperti apa yang aku pikirkan? Terlebih lagi, dia tampaknya memiliki jenis pesona hangat khusus yang membuat sebagian orang sangat menarik. Sunny tidak akan terkejut mengetahui bahwa banyak gadis jatuh begitu saja di kaki Kai setiap kali dia kebetulan lewat. Mungkin beberapa orang juga. Lebih buruk lagi, bajingan itu tampak seperti orang yang benar-benar baik, tanpa sedikit pun kesombongan atau hak di wajahnya yang cantik. Ada percikan humor yang tersembunyi jauh di dalam matanya, dan orang bisa sangat yakin bahwa ketika Kai tersenyum, lesung pipit yang lucu akan muncul di pipinya. Anda bahkan tidak bisa membenci pria sialan itu. 2 minggu yang dihabiskan di lubang gelap yang dalam juga tidak mengurangi pesonanya. Singkatnya, Kai adalah orang tercantik yang pernah dilihat Sunny, bahkan dibandingkan dengan Awaken lainnya. Dia tampak seperti salah satu idola layar yang disukai orang-orang, hanya saja lebih menarik secara pribadi. Sunny menatap dirinya sendiri, merasakan keinginan kuat untuk mengertakkan gigi karena marah. Yah, ini hanya ketidakadilan yang kejam, sesederhana itu. Sementara itu, Kai memperhatikan mata ruby Shadow Sein yang terbakar, yang merupakan satu-satunya sumber cahaya di kegelapan malam yang mutlak, dan tersentak ke belakang dengan ekspresi pucat di wajahnya. Oh tidak, bagaimanapun juga, itu adalah iblis. Sunny teralihkan dari rasa mengasihani dirinya sendiri dan berkedip. Kemudian, merasa agak dengki, dia berkata, aku di belakangmu, bodoh. Kai membeku, lalu perlahan berbalik menghadapnya. Sunny menyadari pemuda itu mengulurkan salah satu tangannya, jelas siap memanggil memori apapun yang dia gunakan sebagai senjata. Dibutakan oleh kegelapan, tentu saja Kai tidak bisa melihatnya. Sangat baik. Jangan biarkan orang ini tahu bahwa aku tidak, tampan seperti dia untuk beberapa saat lagi. Berpura-pura tenang, Sunny bertanya dengan suara tenang, bukankah aku sudah memberitahumu bahwa aku punya Eko? Itu dia di sana. Yah, semacam itu. Artinya, itu bukan mataku. Penidur tampan ragu-ragu selama beberapa detik, lalu berkata, tanpa matahari? Kamu benar-benar manusia. Sampai saat itu, keduanya hanyalah suara tanpa tubuh satu sama lain. Tapi sekarang, sementara Sunny sudah memastikan bahwa Kai bukan horor kuno. Atau setidaknya tidak terlihat seperti itu. Mantan tahanan sumur itu masih dalam kegelapan, baik secara harfiah maupun kiasan. Terakhir kali aku memeriksanya, aku masih manusia, ya. Jika kamu memiliki memori untuk menghasilkan cahaya,
kamu bisa memanggilnya dan melihatnya sendiri. Kai berlama-lama. Bukankah makhluk mimpi buruk akan tertarik oleh cahaya? Cerdas dan hati-hati. Aku suka dia. Sunni menggelengkan kepalanya. Biasanya, mereka akan melakukannya, karena halaman ini benar-benar terpencil. Plus, tidak banyak monster di area ini. Kurasa itu sebabnya para preman itu memilih tempat khusus ini untuk memenjarakanmu. Sambil menghela napas lega, Kai memanggil lentera kertas yang bersinar dengan cahaya kuning lembut. Desis Sunni. Arg, sialan. Mengandalkan Shadow Sense untuk melacak gerakan pemuda itu, dia mengangkat tangan dan menutupi matanya. Terbiasa dengan kegelapan, mereka tidak siap untuk kemunculan cahaya yang tiba-tiba. Tentu saja, Sunni tahu ini akan terjadi. Dia membiarkan dirinya dibutakan sejenak untuk memberi Kai rasa aman dan lebih meyakinkannya tentang sifat manusianya. Oh maaf. Pria muda yang cantik itu menurunkan lentera sedikit dan mendongak, mencoba untuk akhirnya menatap pembebas misteriusnya. Kemudian, dengan sedikit terkejut, dia sedikit menundukkan kepalanya dan melihat ke bawah. Hebat! Itu tidak memalukan sama sekali. Kai menatap Sunni selama beberapa detik dan, setelah menyadari bahwa dia memang manusia, memberinya senyum mempesona. Senyumnya sama menawannya dengan yang lain. Bahkan lesung pipit manis yang dibayangkan Sunni pasti akan muncul di pipinya, memang ada di sana dengan segala kemegahannya. Itu sangat menjengkelkan. Ya. Sungguh mengejutkan. Aku hampir yakin bahwa kamu akan berubah menjadi monster yang mengerikan. Tapi ternyata tidak. Kamu benar-benar manusia, dan imut juga. Sunni terbatuk. Apa? Apakah dia baru saja memanggilku imut? Beraninya dia. Maksudku. Terima kasih. Apa yang terjadi? Sementara itu, Kai mengerutkan kening. Tapi, Sunless. Apa? Slipper yang cantik berkedip beberapa kali. Bolehkah aku bertanya sesuatu? Jika kamu benar-benar tidak tinggal di kastil atau di pemukiman luar, lalu di mana kamu tinggal? Sunni mengangkat bahu. Maksudku, apakah masih banyak pilihan yang tersisa? Aku tinggal di kota. Kai ragu-ragu sejenak, tapi kemudian, tiba-tiba, cahaya kesadaran menyala di mata hijaunya yang memesona. Oh, sepertinya aku pernah mendengar tentangmu. Bukankah kamu anak gila yang tinggal sendirian di reruntuhan? Sunni menatapnya dengan pandangan membunuh di matanya. Mengapa semua orang terus memanggilku anak? Kenapa semua orang terus memanggilku gila? Saya tidak gila. Sambil menghela napas panjang, dia menjawab, memang, itu aku. Ngomong-ngomong, kamu bisa memanggilku Sunni. Begitu kamu mengenalku lebih baik, kamu akan menyadari bahwa aku sebenarnya tidak segila itu. Kai menatapnya dengan ragu. Menyadari itu, Sunni menyeringai. Dia memutuskan untuk sedikit menggoda pria muda yang sangat cantik itu. Tentu saja, dengan keterbatasan cacatnya, itu akan membutuhkan sedikit kemahiran. Menempatkan terlalu banyak antusiasme dalam suaranya, Sunni berkata, dan aku tidak benar-benar hidup sendiri. Aku punya banyak makhluk untuk menemaniku, kamu bahkan bisa menyebut mereka temanku. Ada batu bicara yang terkadang menyuruhku melakukan sesuatu. Ada juga bayanganku, ada banyak pendapat yang menarik. Dia menatap Kai dengan senyum tulus. Saat wajah tampan pemuda itu menjadi sedikit pucat, Sunni tertawa. Wah, santai, Bung. Aku hanya bercanda denganmu. Lalu dia melihat bayangan itu dan menambahkan dengan nada gelap dan marah, mereka bukan benar-benar temanku. Aku benar-benar tidak tahan dengan batu itu, dan bayangan dan aku hampir tidak berbicara akhir-akhir ini.
Budak Bayangan bab 118. Mungkin bercanda dengan Kai agak kejam, tapi Suni benar-benar kesal dengan betapa tampannya penidur lainnya. Ditambah lagi, dia sudah lama tidak berbicara dengan manusia lain sehingga keterampilan komunikasinya yang sudah kurang menjadi benar-benar berkarat. Karena mereka akan segera mengunjungi kastel, Suni harus mempersiapkan diri menghadapi saat-saat yang tak terelakkan ketika dia terpaksa berbicara dengan orang asing. Meregangkan cacatnya hingga batasnya adalah praktik yang baik. Dia tidak ingin hal seperti kecelakaan itu terjadi lagi. Ingatan yang tidak menyenangkan itu membuat suasana hati Suni menjadi buruk. Sementara itu, Kai menatapnya dengan ekspresi yang sangat aneh di wajahnya. Suni berdeham. Ngomong-ngomong, itu bagian dari lelucon. Pemuda tampan itu terus menatap, wajahnya penuh keraguan. Apakah aku terlalu keras pada pria malang ini? Dia pasti sudah ketakutan setengah mati. Dia mungkin benar-benar panik sekarang. Siapa yang tidak akan sedikit khawatir bertemu dengan orang gila? Ya. Mungkin itu tidak selucu yang saya kira. Kai dengan hati-hati menggelengkan kepalanya. Bukan itu. Aku hanya merasa harus memberitahumu tentang sesuatu. Suni mengangkat alis. Ya, tentang apa? Kai ragu-ragu, lalu berkata dengan nada yang sangat menenangkan, ini tentang cacat saya. Saya benar-benar tahu ketika seseorang berbohong kepada saya. Jadi, ketika Anda mengatakan bahwa ada batu yang memberitahu Anda apa yang harus dilakukan, saya langsung tahu bahwa itu benar. Suni memelototi pemuda cantik itu dengan ekspresi tak percaya. Secara internal, dia tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Kekurangan. Bagaimana itu cacat? Itu benar-benar kekuatan super, bajingan tercela. Mengapa Kai begitu beruntung? Dia memiliki suara menawan, perawakan tinggi, wajah yang sempurna. Bahkan cacatnya adalah berkah. Secara kebetulan, itu juga merupakan penghitung yang sempurna untuk sebagian besar trik Suni. Jika Kai tidak memberitahunya tentang cacat anehnya ini, Suni akan segera mendapat masalah besar. Untungnya, pemuda cantik itu kebetulan adalah pria yang sangat jujur. Sungguh malaikat. Sementara Suni mendidih karena marah, Kai berkata dengan nada lembut, jadi Suni. Apa sebenarnya yang diminta batu itu untuk kamu lakukan? Apakah kamu mungkin ingin memberitahuku? Suni menghela napas. Saya harus benar-benar berhati-hati dan memperhatikan apa yang saya katakan di sekitar orang ini. Yah, kamu sama sekali tidak menyenangkan. Batu yang berbicara sebenarnya adalah memori yang mampu mengulang kata-kata. Aku kadang-kadang menggunakannya sebagai alarm, jadi itu terutama memberitahuku untuk bangun. Adapun hal-hal yang kuceritakan tentang bayanganku menjadi berpendirian. Itu juga benar. Tapi kamu sudah tahu, kurasa. Bayanganku memiliki sedikit kepribadian karena fungsinya dalam aspekku. Kai memikirkannya, lalu tersenyum. Oh, begitu. Jadi itu benar-benar lelucon. Sangat licik. Maaf merusaknya dengan cacatku. Suni merengut. Jangan menggurui saya. Kemudian dia berhenti. Memikirkan sesuatu, dan berkata dengan marah, tunggu, jika kamu bisa tahu kapan seseorang berbohong. Lalu kenapa aku harus menghabiskan setengah jam untuk meyakinkanmu untuk keluar dari sumur itu? Kai berkedip beberapa kali, terlihat polos dan terluka. Nah, bagaimana saya tahu jika cacat saya bekerja pada Nigma Creatures? Saya belum pernah berbicara dengannya sebelumnya. Seseorang tidak pernah bisa terlalu berhati-hati saat membuat kesepakatan dengan kengerian kuno, Anda tahu. Suni menutupi wajahnya dengan tangan.
Ya aku tahu. Kai menatapnya dengan khawatir. Ah, Suni, kamu baik-baik saja. Ini adalah rangkaian takdir terkutuk yang mengacaukanku lagi. Seberapa besar kemungkinan bertemu dengan seseorang yang cacatnya hampir kebalikan dari kekurangan saya? Dan kenapa dia begitu memesona? Apakah itu kebalikan dari penampilanku? Saya. Pokoknya, mari kita mulai bisnis. Kai menghela napas. Tentu saja, janji adalah janji. Aku akan membantumu melakukan apapun yang ingin kamu lakukan di kastil. Bagaimana kalau kita pergi bersama? Suni menggelengkan kepalanya. Belum. Aku harus mampir ke suatu tempat dulu. Apakah kamu tahu reruntuhan katedral besar di sebelah selatan sini? Penidur lainnya berpikir sebentar, lalu mengangguk. Kurasa begitu. Aku sering terbang melewati bagian kota itu, dan sulit untuk dilewatkan. Apa kau akan membawaku ke sana? Pertanyaan bagus. Di satu sisi, Suni tidak ingin ada yang tahu di mana dia tinggal. Di sisi lain, dia tidak cukup mempercayai Kai untuk membiarkannya kembali ke kastil dan menunggu di sana. Tapi bergerak melalui kota dengan sumber cahaya juga bukan sesuatu yang siap dia lakukan. Apakah ada kompromi? Aku tidak bisa membawamu kemana-mana dengan lenteramu itu. Aku bertahan hidup dengan bersembunyi di kegelapan, ingat? Jadi kamu bisa pergi dan terbang ke katedral sendiri. Tunggu aku di atap. Kai melihat ke selatan, mengingat lokasi reruntuhan kuil, dan mengangguk. Baiklah. Suni mengangkat tangan, menghentikan pemuda itu terbang menjauh. Tunggu. Apapun yang terjadi, jangan masuk ke dalam katedral, oke? Aku tidak bercanda. Ada iblis jatuh yang tinggal di dalam, jadi jika kamu melakukannya, dia akan membantaimu seperti dia membantai sekelompok idiot yang telah membunuhmu. Menculikmu. Kai menatapnya kaget. Apa? Mereka sudah mati? Suni mengangkat bahu. Bagaimana menurutmu aku menemukanmu di sumur itu? Salah satu preman yang mati memiliki peta di tubuhnya. Kupikir akan ada harta karun yang disembunyikan di lokasi yang ditandai. Tapi, penidur yang cantik itu tersenyum. Tapi itu sesuatu yang jauh lebih baik? Ah, terima kasih atas pujiannya. Aku akan berhati-hati untuk tidak memasuki katedral, yakinlah. Suni menatap Kai yang tersenyum selama beberapa saat, lalu mengangkat bahu dengan putus asa. Tentu, pergilah, kalau begitu. Dan ingat, jika kamu melanggar perjanjian kita, aku akan temukan dan bunuh aku, ya? Jangan khawatir, Suni. Aku tidak pernah mengingkari janji. Dengan kata-kata ini, Kai mengangkat kepalanya dan melihat ke atas. Embusan angin lembut menyentuh kulit Suni, dan pada saat berikutnya, penidur yang menawan itu tiba-tiba melayang di atas tanah, dengan cepat menghilang ke langit. Segera, hanya titik kecil dari lentera kertasnya yang terlihat, bergerak ke selatan melalui langit hitam seperti bintang yang kesepian. Tiba-tiba, Suni gemetar. Perasaan takut yang dingin mencengkeram hatinya seperti cengkeraman besi. Mengikuti titik cahaya dengan matanya, dia berbisik. Ada bintang kesepian yang menyala di langit hitam, dan di bawah cahayanya, kastil tiba-tiba dilalap api, dengan aliran darah mengalir di lorong-lorongnya. Dia berdiri sebentar dalam kegelapan, tak bergerak. Jika Suni tidak tahu lebih baik, dia akan berpikir bahwa bagian dari ramalan Casey ini berbicara tentang Kai. Tapi dia tahu lebih baik. Dia telah mengetahui kebenaran ramalan itu untuk beberapa waktu sekarang. Menundukkan kepalanya, Suni menjilat bibirnya dan bertanya pada bayangan tak bersuara itu dengan suara serak, apakah sudah dimulai? Seperti biasa, bayangan itu tidak menjawab. Pertanyaan yang bodoh.
Tentu saja tidak. Itu sudah dimulai sejak lama. Tepat pada saat mereka bertiga memasuki kota yang hancur. Budak Bayangan bab 119. Sunni butuh beberapa waktu untuk menemukan jalan kembali ke katedral. Dengan mendekatnya fajar, makhluk mimpi buruk yang berburu di malam hari menjadi gelisah. Dia harus sangat berhati-hati saat dia mengintai melalui jalan-jalan sempit, menjaga bayangan yang paling gelap. Meskipun tidak ada bulan atau bintang di malam tanpa cahaya di Forgotten Shore, banyak monster di sini memiliki cara mereka sendiri untuk mengamati bentuk yang bergerak di kegelapan. Kemampuan mereka untuk melihat dalam kegelapan agak diimbangi oleh atribut anak bayangan Sunni, yang membuatnya tidak dapat dibedakan dari bayangan apapun yang dia masuki. Namun, dia tetap harus berhati-hati. Di tempat terkutuk ini, tidak ada yang pasti kecuali bahaya, kematian, dan teror. Beberapa waktu kemudian, dia memanjat pilar katedral yang sudah dikenalnya dan muncul di atapnya yang luas. Berjalan di punggungan lebar yang memisahkan dua bentangan ubin kuno yang miring, dia mendekati Kai, yang berdiri dengan gugup agak jauh. Pemuda cantik itu sedang memegang busur besar yang terbuat dari tanduk di tangannya, menatap ke dalam kegelapan dengan ekspresi tegang di wajahnya yang pucat. Sunni berhenti beberapa langkah darinya dan memandangi haluan itu untuk waktu yang lama. Tidak banyak waktu tersisa. Untuk menghindari panah di antara matanya, Sunni memutuskan untuk mengumumkan kedatangannya dengan sapaan lembut, "Hei, Kai. Aku di sini." Pemanah itu berbalik dengan ekspresi kaget dan mengangkat tangan, seolah mencoba memanggil lentranya. Namun, dia berpikir lebih baik, takut menarik perhatian yang tidak diinginkan. Sebaliknya, Kai menelan ludah dan berbisik, "Pelankan suaramu. Bagaimana kalau iblis jatuh itu mendengar kita?" Sunni berkedip. Oh, benar. Dia orang yang sangat berhati-hati. Yang merupakan ciri kepribadian yang hebat untuk dimiliki, sejauh yang dia ketahui. Semakin paranoid, semakin baik. Tersenyum dalam hati, dia berkata, "Tenang, dia tidak akan melakukannya." Kai menatapnya dengan ragu, lalu bertanya, "Apa kamu yakin?" Sunni memberinya anggukan. "Ya." Dia siap untuk menjelaskan alasan di balik keyakinan ini, tetapi, yang mengejutkan, Kai langsung mempercayainya dan menjadi tenang. Benar. Dia tahu ketika orang berbohong padanya. Yang berarti dia juga tahu kapan mereka mengatakan yang sebenarnya. Dan karena saya hanya bisa mengatakan yang sebenarnya, dia bisa percaya semua yang saya katakan tanpa perlu mengajukan pertanyaan yang tidak perlu. Hah? Kalau dipikir-pikir, cacatnya itu sebenarnya sangat nyaman. Sementara itu, Kai dengan hati-hati melihat sekeliling dan bertanya, "Jadi, apa yang akan kita lakukan di sini?" Sunni memberi isyarat pada sekelompok ubin yang hancur tidak jauh dari mereka dan menjawab dengan nada tenang, "Aku akan memanjat ke dalam lubang itu dan mengambil sesuatu dari kuil. Kamu tunggu saja di sini sampai aku kembali." Mata Kai melebar. "Apakah kamu gila? Bagaimana dengan iblis? Bagaimana dengan bajingan itu?" Sunni hanya bisa berfantasi tentang membantai makhluk sialan itu selama beberapa detik. Harinya akan tiba. Kembali ke situasi saat ini, dia berkata, "Bagaimana dengan dia?" "Sudah kubilang, aku pandai bersembunyi. Selama aku tahu dengan siapa aku berurusan, mereka tidak akan bisa melihatku kecuali aku menginginkannya." Dia telah mempelajari bagian pertama kalimat itu dengan cara yang sulit. Sebenarnya, bajingan itu yang mengajarinya bahwa penyembunyian bayangan pun ada batasnya. Begitulah cara Sunni berakhir dengan bagian dalam di luar dan memiliki informasi penting ini.
Beberapa pelajaran yang hanya perlu Anda terima sekali untuk mengingatnya selamanya. Kai menatapnya dengan ekspresi aneh lagi. Cerah mengerutkan kening, apa? Pemuda cantik itu menggelengkan kepalanya. Tidak, hanya saja, itu kemampuan yang luar biasa. Aku berharap aku memiliki kemampuan seperti itu, jujur saja. Sunni memelototinya dan berkata dengan gigi terkatup, kata laki-laki yang bisa terbang. Lagi pula, kenapa kamu ingin menyembunyikan wajah simetrismu yang sempurna? Bosan dilirik oleh supermodel yang dilanda cinta? Kai menghela napas. Sesuatu seperti itu. Bagaimana kamu tahu? Sunni membuka mulutnya, lalu menutupnya lagi. Ngomong-ngomong, tunggu aku di sini. Aku tidak akan lama. Melemparkan pandangan ke slipper yang menawan, dia menggelengkan kepalanya dan berjalan ke lubang yang tersembunyi di balik beberapa ubin yang pecah. Segera, dia kembali ke sarang rahasianya. Melihat sekeliling dengan sedikit ketakutan, Sunni menghela nafas dan melepas ransel yang terbuat dari kulit monster dari punggungnya. Kemudian, dia menurunkan potongan daging centurion karapas di piring perak dan berjalan ke peti besi. Sejujurnya, dia benar-benar tidak ingin pergi mendekati kastil. Gagasan itu saja membuatnya ingin tinggal di ruangan yang gelap, sunyi, dan akrab ini selamanya. Tapi dia tidak bisa. Jika dia ingin membuat Shadow Sein lebih kuat, dia harus kembali ke pemukiman manusia dan mengambil risiko menghadapi ketakutannya. Apapun, aku hanya akan masuk dan keluar. Bagaimanapun, Kai akan menjadi orang yang melakukan semua pekerjaan. Sambil menghela nafas berat, dia mengangkat tutup peti dan mulai mengisi ranselnya dengan pecahan jiwa. Lusinan kristal indah segera berkilauan di dalamnya. Sunni hanya mengambil setengahnya, tapi jumlahnya sudah cukup untuk membuat banyak orang melakukan pembunuhan. Dia tidak bisa menyalahkan mereka. Di Forgotten Shore, pecahan melambangkan uang, dan uang melambangkan kehidupan. Tampaknya, kau tidak bisa membeli tempat yang aman di kastil atau mendapatkan makanan tanpa harus mengambil risiko kematian di labirin terkutuk kota. Siapapun akan rela melakukan pembunuhan untuk bertahan hidup. Terus katakan ini pada dirimu sendiri. Dengan seringai marah, Sunni menutup ranselnya rapat-rapat, memastikan tidak ada cahaya yang menembus kelimanya, dan berbalik. Melirik sarangnya yang tersembunyi dan damai untuk terakhir kalinya, dia memejamkan mata sejenak, lalu berjalan pergi tanpa menoleh ke belakang. Sudah waktunya untuk kembali ke kastil. Dan semua kenangan mengerikan yang dia tinggalkan di sana sebelum melarikan diri. Budak Bayangan bab 120. Dibasuh dalam cahaya hantu fajar yang baru lahir, Sunni dan Kai sedang berjalan melewati reruntuhan kota terkutuk itu. Malam perlahan merangkak pergi. Retretnya membuat salah satu dari mereka merasa lebih aman, sementara yang lain menjadi gelisah tanpa tabir kegelapan yang familiar menyembunyikannya dari dunia. Aku hampir lupa betapa sedihnya tempat ini saat matahari terbit. Di suatu tempat di kejauhan, gelombang laut yang gelap menghentikan serangan abadi mereka di dinding batu kota kuno. Tembok-tembok ini telah bertahan selama ribuan tahun dari keausan dan penyalahgunaan tanpa membiarkan setetes pun air hitam merembes. Sunni menduga mereka akan berdiri kokoh selama 1000 tahun lagi. Tiba-tiba merasa tidak nyaman, dia menoleh ke barat dan menemukan siluet jauh dari Crimson Spire. Struktur yang mengancam menjulang di atas Forgotten Shore seperti pertanda buruk, mengejam malapetaka bagi siapa saja yang berani mendekatinya. Mungkin tidak. Sunni telah memilih rute yang rumit dan berkelok-kelok untuk mencapai kastil. Kai yang kurang familiar dengan kota terkutuk itu, hanya mengikuti dari belakang.
Pria muda yang menawan itu waspada dan terkumpul, busurnya siap untuk mengirim anak panah terbang kapan saja. Mereka harus mengelilingi banyak daerah di mana makhluk-makhluk yang sangat menakutkan diketahui tinggal dan berburu, membuat kemajuan yang lambat. Tetap saja, lebih baik aman daripada menyesal. Pada suatu saat, Sunni mengangkat tangannya, memberi isyarat agar temannya berhenti. Dia mengintip ke kejauhan dengan kerutan yang dalam di wajahnya. Kai meliriknya dan berbisik, "Apa itu?" Sunni mendekatkan jari ke bibirnya sebelum menjawab, "Set. Dengarkan." Segera, mereka mendengar suara menakutkan yang menyerupai tangisan yang tertahan dan menyayat hati. Seolah-olah ada seorang wanita menangis dalam kabut di depan mereka, perlahan mendekat. Isak tangisnya yang gemetar membuat kedua penidur menggigil. Kai menatapnya dan bertanya tanpa banyak percaya diri, "Apa kemungkinannya itu benar-benar seorang gadis manusia?" Sunni memberinya senyum miring, rendah. Tanpa perlu membicarakannya, mereka bersembunyi di balik tumpukan besar puing dan menunggu. Menempelkan dirinya ke bebatuan yang dingin, Sunni mengirim bayangannya untuk memanjat gedung dan mengamati jalan-jalan di sekitarnya. Kai melihat bayangan itu dengan tatapan bingung, berkedip beberapa kali, tetapi tidak mengatakan apa-apa. 1 atau 2 menit kemudian, Sunni meliriknya dan bertanya, "Di mana anak panahmu?" Pemuda menawan itu ragu-ragu. Lalu berkata, "Aku biasanya membawa anak panah dengan beberapa lusin anak panah yang dibuat khusus untukku oleh salah satu pandai besi terbaik di kastil. Tapi tuan-tuan yang memasukkanku ke dalam sumur itu. Semoga mereka beristirahat dengan tenang. Tidak cukup baik untuk membiarkan saya bawa." Sunni memberinya tatapan geli. "Jadi busurmu itu sebenarnya tidak berguna?" Kai berlama-lama beberapa saat sebelum menjawab. "Aku juga punya kenangan tipe panah." "Berapa banyak?" Pemanah yang elegan menurunkan pandangannya karena malu. 2. Apakah itu cukup?" Sunni terdiam sebentar, lalu menjawab dengan nada datar, "Tidak. Kurasa itu tidak akan cukup." Di luar sana dalam kabut, bayangannya sedang melihat makhluk yang telah menghasilkan tangisan yang menyayat hati. Itu bukan gadis manusia. Seekor binatang besar berkaki 4 sedang berjalan menembus kabut pagi. Dagingnya busuk dan kurus, tergantung di tulang seperti mantel compang camping. Sunni dapat dengan jelas melihat busur putih tulang rusuknya melalui lubang di kulit yang membusuk, kegelapan yang tidak wajar bersembunyi di baliknya. Dan rahang kuat dari tengkorak mirip anjing yang terbuka sebagian yang penuh dengan gigi yang menakutkan. Seseorang tidak harus menjadi seorang jenius untuk memahami bahwa makhluk mengerikan itu adalah salah satu penguasa kejatuhan dari kota yang hancur itu. Saat dia melihat, binatang itu membuka rahangnya dan mengeluarkan isakan panjang seperti manusia, lalu berhenti dan mendengarkan, seolah menunggu jawaban. Ketika tidak ada yang terjadi, ia menundukkan kepalanya dan perlahan melanjutkan perjalanannya. Untungnya, meskipun tempat persembunyian mereka agak dekat, sebenarnya tidak berada di jalurnya. Jika tidak ada yang berubah, kejatuhan akan lewat bahkan tanpa menyadarinya. Mereka hanya harus menunggu. Sunni menghela napas. "Kita harus tinggal di sini setidaknya selama 10 menit. Bersantailah." Sekali lagi, Kai tidak bertanya apa-apa, hanya menuruti kata-kata Sunni. Sepertinya kemampuannya yang aneh untuk merasakan kebohongan membuat penidur yang menawan itu tidak terlalu rentan untuk memiliki banyak pertanyaan. Yang merupakan kualitas yang luar biasa untuk dimiliki, sejauh menyangkut Sunni. Dengan tidak ada yang bisa dilakukan selain menunggu,
mereka memiliki sedikit waktu untuk beristirahat dan mengatur napas. Sunny memanggil mata air tanpa akhir dan meneguk air manis yang dingin. Menyadari bahwa Kai menatapnya, dia ragu-ragu, lalu menyerahkan botol kaca yang indah itu. Pria muda yang menawan itu minum dengan rakus, seolah-olah seseorang sekarat karena kehausan. Kalau dipikir-pikir, merasa sedikit bersalah, Sunny bertanya, "Kapan terakhir kali mereka memberimu air?" Kai melepaskan diri dari botol, menyeka bibirnya, dan tersenyum senang. 2 atau 3 hari yang lalu, kurasa. Terima kasih banyak. Dia mengembalikan botol itu dan menatap Sunny dengan rasa ingin tahu. Hei, Sunny. Boleh aku bertanya sesuatu? Sunny tegang dan menatap pemanah yang menawan itu dengan tatapan gelap. Kamu bisa. Matanya, bagaimanapun, mengisyaratkan bahwa dia seharusnya tidak melakukannya. Tapi Kai tidak menyadari tatapan mengancam itu atau tidak terganggu olehnya. Kamu datang ke Forgotten Shore balik matahari terakhir ini kan? Ya. Sunny menahan napas, menebak-nebak apa yang akan ditanyakan penidur cantik itu padanya. Bagaimana mereka bertahan hidup di labirin? Mengapa dia meninggalkan kastil? Bagaimana dia bertahan hidup di reruntuhan? Setiap pertanyaan ini berpotensi menimbulkan bencana. Kai mencondongkan tubuh ke depan dengan kegembiraan di matanya, ragu sejenak, lalu berkata, "Apa? Apa video musik teratas di tangga lagu saat ini?" Sunny berkedip. Apa? Itu sama sekali bukan yang dia harapkan untuk didengar. Menyadari bahwa pemuda menawan itu sedang menatapnya dengan antisipasi, dia bergeser dan menjawab dengan sedikit ketidakpastian, "Itu. Aku tidak tahu." Kai menghela nafas, jelas kecewa, tapi kemudian tiba-tiba tersenyum lagi. Senyum itu lebar dan mempesona. "Bisakah saya mengajukan pertanyaan lain?"